Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu la hawla wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Sadaqallah wa sadaqallahu al-'aliyyul 'azim wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Allahumma anta taftah lana abwaba bil khair wa anta tafaddalna alaina bi kulli khair wa anta taj'alna min ahli khair. Rabbana yassir lana ya Allah wa la tu'assir, tammim bil khair. Rabbana yassir lana ya Allah wa hasil maqasidana ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua kelak diakui dan mendapatkan pengakuan sebagai bagian daripada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat berjumpa sekaligus berkumpul bersama-sama dengan beliau, sekaligus mendapatkan suatu anugerah yaitu berupa pertolongan syafaatul ujma, dan kita semua kelak bisa kumpul kembali bukan hanya di dunia tapi bersama-sama di dalam surga, tentunya dengan mendapatkan rahmat, kasih sayang dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral
hormati, wabil khusus kepengurusan dari DKM Masjid Nurul Islam, yang terhormat Bapak Andi Lesmana, Bapak Rakib, beserta seluruh staf kepengurusan lainnya yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pula. Wabil khusus kepengurusan DKM Masjid Miftahul Jannah sekaligus Ketua Paguyuban Pengajian se-RW 06, yaitu Bapak Haji Sugiarto beserta staf dan jajarannya. Kemudian sama-sama kita hormati, kita muliakan pula orang tua kami, kepengurusan DKM daripada Masjid Nurul Jannah, yaitu Bapak Haji Suwandi beserta kepengurusan dan jajaran yang lainnya. Sama-sama kita hormati pula kepengurusan dari Musola Nurul Iman, yaitu Bapak Maman, Pak Haji Maman, dan juga kepengurusan lainnya. Kemudian yang terhormat pula Sohibul Majelis Ta'lim Al-Muhasabah RT 02 Bapak Haji Sain beserta kepengurusan yang lainnya. Tak lupa tentunya sama-sama kita hormati, kita muliakan para tokoh pejabat kepemerintahan setempat, wabil khusus Bapak RT 04 yaitu Bapak Aulia, Bapak RT 01 Bapak RT Mili, dan juga kepengurusan RT yang lainnya. Kemudian para tokoh masyarakat, para sesepuh, para asatid yang alhamdulillah hadir bersama-sama kita. Yang terhormat Bapak Haji Wardoyo, Bapak Haji Supoyo, kemudian juga Bapak Haji Muhammad Sukimun, Bapak Haji Muhammad Suryadi, Bapak Haji Muhammad Darno, Bapak Haji Muhammad Jainuri, Bapak Haji Nehir, ya, kumda semuanya ya. Saya dikasih waktu tadi 20 menit. Nah kalau misalkan saya ngabsen mulu, kelar 20 menit udah agak ceramah langsung penutupan udah. Dan kepengurusan dan jamaah yang lainnya yang mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sungguh sedikit pun tidak mengurasi rasa hormat, ta'zim, mahabbah saya kepada semuanya. Insyaallah tidaklah kita pulang dari tempat yang mulia ini kecuali Allah ampuni segala dosa dan juga kesalahan kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima setiap amal soleh, ibadah dan juga kebaikan kita semua. Dan juga apa-apa yang kita cita-citakan, apa-apa yang kita harap-harapkan, doa-doa yang kita panjatkan, semuanya dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dan Islam kita senantiasa dijaga oleh Allah hingga akhir hayat, sehingga nanti kelak ketika kita pulang bertemu kembali dengan Allah, kita pulang menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pembahasan tema pada kesempatan malam hari ini yaitu tentang keutamaan daripada bulan Muharram yang mana sebentar lagi, tepatnya pada tanggal berapa? 16 Juni ya. 16 Juni pada hari apa? Hari Selasa tentunya. Hari Selasa. Jadi kalau penanggalan Hijriah Pak berbeda dengan penanggalan Masehi. Kalau penanggalan Masehi dihitungnya hari, ya, dihitungnya hari itu ketika apa? Jam 12 malam ya. Berarti kalau jam 12 lewat 1 itu berganti tuh hari itu. Ya, udah berganti hari. Tapi kalau dalam penanggalan Hijriah, ya,
dimulai dari masuknya waktu maghrib, tenggelamnya matahari. Berarti kita kalau mau merayakan atau sekaligus memperingati daripada bulan Muharram sebagai tahun baru Islam, ya, karena dimulainya tahun baru dalam Islam itu diawali dengan bulan Muharram. Itu berarti jatuh di malam Selasa berarti ya. Benar nih, malam Selasa berarti ya. Karena jatuhnya itu berganti hari ketika tenggelamnya matahari. Gitu ya. Jadi mensyiarkan daripada tahun baru Islam itu boleh, Pak. Ya. Meskipun itu bukan bagian daripada syariat Islam, boleh. Karena itu merupakan masuknya dalam kategori apa? Budaya. Dan Islam tidak anti dengan budaya selama budaya itu masih sesuai dengan koridor daripada syariat agama Islam, kecuali kita ngerayain tahun baru Islam dengan cara apa? Mabok, itu haram. Ya, dengan cara apa? Boleh kita begadang yuk. Begadang nih mau tahun baru Islam apa? Main judi aja kita, main kafe dah, main remi, tapi duitan, pakai duit biar tambah seru. Nah, yang begitu adalah kategori haram. Ya, jadi merayakan pawai obor bukan syariat Islam, bukan syariat Islam, tapi budaya. Boleh nggak? Boleh, karena Islam tidak anti terhadap budaya. Selama budaya itu masih sesuai dengan koridor daripada syariat Islam, tidak menyimpang dari ajaran Islam, maka itu sah-sah saja. Boleh, apalagi tujuan niatnya adalah untuk lebih mensyiarkan daripada agama Islam semata-mata karena mengharapkan ridho Allah, ya. Nah, Muharram ini kalau dilihat dari sejarahnya, jadi zaman Nabi itu belum ada, Pak. Nama Muharram, bulan Muharram zaman Nabi belum ada. Jadi kalau misalkan dikategorikan penanggalan nama istilah bulan Muharram, ya, itu bisa dikategorikan dalam kategori bid'ah. Karena zaman Nabi belum ada tuh. Nama istilah bulan Muharram itu zaman Nabi belum ada. Karena di zaman Nabi tahun yang dipakai itu berdasarkan dengan kejadian ketika dalam satu tahun itu ada terjadi apa nih? Misalnya contoh, sebelum Nabi lahir itu ada peristiwa yang namanya Amul Fijar. Apa itu? Peperangan disebut dengan Amul Fijar. Peperangan ketika itu di kalangan golongan para suku Quraisy ketika itu. Sebut Amul Fijar. Terus kemudian ketika Nabi lahir, bertepatan dengan Nabi lahir, ada yang namanya apa? Amul Fil. Amul Fil itu tahun gajah, ya. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ketika itu pasukan Abrahah, ya, sedang menyerang kota Mekah untuk menghancurkan kota Ka'bah. Disebutlah tentara bergajah itu, pasukan bergajah itu disebut dengan Amul Fil, gitu kan. Terus kemudian ketika zaman Nabi udah diutus nih, diutus jadi Nabi, apa namanya? Amul Husni, artinya tahun kesedihan, ya, tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena ketika tahun itu terjadi dua orang yang wafat, orang yang dicintai dikasih oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa? Paman Nabi yang bernama Abu Thalib dan juga istrinya Nabi yang bernama Ibunda Siti Khadijah. Ya, istrinya, ya, istri pertama Nabi itu Siti Khadijah meninggal secara bersamaan. Itu terjadi dalam kurun terdekat di masa 1 tahun, maka disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Makanya bulan Muharram itu kapan adanya?
Karena bulan Muharram istilah penanggalan nama bulan Muharram ini belum ada di zaman Nabi. Kapan adanya? Ketika Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab menjabat sebagai Amirul Mukminin. Ketika itu atas usulan daripada Abu Musa al-Asy'ari yang menjabat ketika itu sebagai gubernur, itu ketika surat menyurat bingung. Ini surat nggak ada tanggalnya, ya kan? Nggak ada penanggalannya, bingung. Kemudian diajukan kepada Khalifah Sayyidina Umar, ya kan? Kapan ini tanggalnya, ini bagaimana? Nah, kemudian Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabatnya untuk mencetuskan daripada penanggalan hitungan hari dalam Islam itu bagaimana nih? Dihitungnya dari kapan? Kumpulin sama sahabat. Ada berbeda pendapat nih sahabat nih. Ada yang mengusulkan dari mulai lahirnya Nabi, ya, dari mulai lahirnya Nabi. Udah dari situ aja tanggal 1 Hijriahnya, gitu kan? Ada lagi pendapat, banyak pendapat, perbedaan pendapat, tapi yang dipakai adalah pendapatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu pada saat hijrahnya Nabi dari kota Makkah ke kota Madinah. Disitulah dimulai penanggalan 1 Hijriah, bulan Muharram. Hakikatnya berarti bulan Muharram ini berdasarkan atas hijrahnya Nabi. Nah, hakikat hijrah yang sebenarnya adalah hijrahnya diri kita dari kekufuran menjadi keimanan, dari kemalasan ibadah menjadi semangat dalam beribadah. Kalau kita belum semangat buat sholat, belum semangat buat zikir, belum semangat buat ngaji, berarti kita belum hijrah tuh. Belum. Jadi masih dalam kategori taubat, ya, masih dalam kategori taubat. Alhamdulillah Ustaz, saya sekarang udah sholat, tapi Ustaz, masya Allah, ini sholat malas banget kayaknya Ustaz ya. Udah paksain aja. Ya, tapi alhamdulillah ya udah mau ibadah. Tapi itu bukan kategori hijrah, Pak. Itu baru kategori taubat. Kategori hijrah semangat dari kemalasan menuju pada semangat rajin. Ya, ketika sholatnya tidak menjadi beban. Ketika wirid, zikirnya tidak menjadi beban. Ketika ngaji juga begitu, ngajinya tidak menjadi beban. Begitu ya, itu kategori hijrah. Nah, kemudian juga di dalam Muharram ini ada satu keutamaan fadilah, yaitu kita dianjurkan untuk berpuasa. Puasanya hukumnya apa? Sunnah. Puasa sunnahnya berapa hari? Puasa sunnah di bulan Muharram berapa hari, Pak? Boleh nggak nih? Selama bulan Muharram kita puasa sunnahnya 1 bulan full, boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Apa keterangannya? Keterangannya hadis Nabi, yaitu bulan yang paling utama untuk berpuasa adalah di bulan Ramadan dan di bulan Muharram. Ya, jadi 1 bulan penuh kita kalau kuat sebulan penuh. Tapi sunnah sebulan penuh di bulan Muharram kita boleh. Bahkan jadi pahala. Kalau nggak kuat ada 3. Kalau nggak kuat di sebulan penuh nggak kuat, tapi kita pengen ngambil sunnahnya Nabi. Ada 3 macam. 1, puasa dari tanggal 1 sampai 10. Ya, puasa dari tanggal 1 sampai 10. Waduh, 10 hari kita puasa. Ustaz, kayaknya nggak sama tuh 10 hari mah. Ada keringanan nggak? Ada keringanan, boleh. Tanggal 9 atau tanggal 10, ya. Tanggal 9 atau tanggal 10.
Tanggal 9 ya saya nggak bisa Ustaz. Ya udah tanggal 10 sama tanggal 11. Ya, tanggal 10 sama tanggal 11. Pokoknya selisih. Hari di hari 10 itu kalau bisa selisih. Kenapa? Karena gini, 10 tanggal 10 bulan Muharram itu riwayatnya gini nih. Nabi ngelihat orang-orang Yahudi pada puasa di tanggal 10 Muharram. Ya, kata Nabi, apa yang kalian lakukan? Kami berpuasa. Untuk apa? Untuk memperingati Nabi Musa ketika itu selamat dari kejaran Raja Firaun dan juga bala tentaranya. Kata Nabi apa? Sesungguhnya kami lebih berhak untuk melakukan puasa tersebut. Begitu ya. Nah, cuman kata Nabi dianjurin kalau mau puasa supaya enggak tasyabuh, artinya menyerupai. Jadi kita menyelisihi. Nah, tanggal 9 puasa, tanggal 9, tanggal 10 atau tanggal 10, tanggal 11. 3 hari berturut-turut boleh. 9, 10, 11. Kagak sanggup juga tuh. Tanggal 9, 10 nggak bisa, 10, 11 nggak bisa, apalagi 9, 10, 11 mah ya boleh tanggal 10 Asyura doang. Di tanggal 10 doang boleh. Oh, boleh karena kalau secara fikih hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah boleh di tanggal 10 doang. Ya. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Membedakan kita dalam mereka pada sama-sama memuliakan hari 10 di bulan Muharram. Karena kita memuliakan hari 10 di bulan Muharram disebabkan di hari 10 itu banyak peristiwa penting dalam Islam. Contoh misalkan Nabi Adam. Nabi Adam itu diampuni kesalahannya pada hari ke-10 Muharram, hari Asyura. Kemudian Nabi Yunus diselamatkan dari dalam perut ikan ya. Itu pada hari Asyura. Allah ciptain aras pada hari Asyura. Banyak ya. Kemudian juga Nabi Yakub bertemu dengan Nabi Yusuf ya. Itu pada hari Asyura. Kemudian Nabi Yakub Nabi Yakub itu menangis Pak. Kehilangan anaknya Nabi Yusuf menangis saking sedihnya sampai-sampai matanya menjadi buta ya. Nah, dikembalikan lagi penglihatannya itu pada hari Asyura. Kemudian juga tadi itu Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun dan bala tentaranya pada hari Asyura. Jadi banyak banget ya hari-hari yang penting dalam Islam, menurut Islam pada hari 10 Asyura di bulan Muharram ya. Jadi kita niatin di dalam menyemarakan bulan Muharram ini dengan niat keikhlasan semata-mata karena Allah. Meskipun Nabi belum pernah melakukan puasa pada hari 9 dan juga hari 10. Nabi itu puasanya ketika itu cuma tanggal 10 doang ya. Nabi itu puasanya cuma tanggal 10 doang. Tapi kata Nabi, insya Allah di tahun depan kami atau aku akan melakukan puasa pada tanggal 9 dan juga tanggal 10. Jadi sebelum Nabi melakukan puasa sunnah tanggal 9-nya, Nabi sudah wafat pada tahun selanjutnya. Tapi itu apakah menjadi bagian daripada sunnah Nabi? Menjadi bagian sunnah Nabi. Makanya dalam memahami sunnah, enggak hanya semua yang diamalkan oleh Nabi itu sunnah betul. Tapi begini, sunnah itu ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah, ada sunnah hamiyah. Belum lagi kalau ditinjau itu tadi ditinjau dari segi ilmu usul, ada namanya sunnah dimniyah, ada sunnah sharihah. Belum lagi nanti ditinjau dari segi ilmu fiqih, sunnah ada mandu, banyak ya, tergantung kita memaknai sunnah itu dengan cabang ilmu apa ya. Sunnah fi'liyah itu apa-apa yang dilakukan dalam perbuatan Nabi. Kalau sunnah qauliyah apa-apa yang diucapkan oleh
Nabi, sunnah takririyah, apa-apa yang didiamkan Nabi tapi Nabi setuju meskipun Nabi tidak melakukan, ya, meskipun Nabi tidak melakukannya. Termasuk kita nih pawai obor, Nabi nggak ngelakuin, Nabi tidak melakukan pawai obor, begitu pun para sahabat nggak ngelakuin di satu Muharram gitu kan pawai obor, kagak. Tapi apakah itu termasuk sunnah? Kalau itu di dalamnya sesuai dengan syariat Islam maka menjadi bagian sunnah. Sunnahnya sunnah apa? Sunnah hamiyah nanti. Setelah taklidiyah itu hamiyah. Taklidiyah itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh sahabat meskipun Nabi nggak ngajarin, Nabi nggak melakukannya. Ya, ketika hal itu dilakukan oleh sahabat Nabi, Nabi diam. Tapi diamnya Nabi tanda setuju. Contoh misalkan nggak ada riwayat sholat subuh kita aja ditambahin dengan kalimat apa? Sholatu khairun minan naum. Nggak ada. Kenapa itu ada? Karena itu adalah inisiatif daripada Sayyidina Nabi Bilal. Ditambahkan di depan Nabi nih, depan Nabi tambahin khusus sholat subuh ajannya ditambahin sholatu khairun minan naum. Nabi nggak melarang, Nabi juga nggak tidak membatalkannya. Diam Nabi, tapi diamnya Nabi tanda setuju. Atau yang lain, misal contoh Sayyidina Bilal, ya Bilal, amalan apa yang kamu lakukan sehingga aku ketika Mi'raj mendengar suara terompahmu, suara sendalmu di surga? Apa Sayyidina Bilal? Aku selalu mendawamkan yang namanya habis wudu itu melakukan sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu apa diajarin sama Nabi? Apa Nabi nganjurin kepada Bilal? Enggak. Nabi tidak menganjurkan, itu inisiatif Sayyidina Nabi Bilal. Nabi nggak nganjurin, Bilal habis wudu sholat sunnah. Enggak Pak, enggak ada riwayatnya, silakan. Dari kutub Sitah, Imam Ibnu Majah, Imam Bukhari, Imam Muslim, hadis yang memerintahkan Nabi untuk sholat sunnah wudu kepada Sayyidina Bilal enggak diketemukan. Itu inisiatif Sayyidina Nabi Bilal, tapi Nabi mendiamkan. Artinya Nabi setuju. Kemudian hamiyah. Apa itu sunnah hamiyah? Suatu perkara, perbuatan yang Nabi belum sempat melakukannya. Nyuruh enggak, Nabi pun tidak melakukan hal tersebut. Nah, sunnah hamiyah termasuk itu tadi itu. Puasa pada tanggal 9. Ya. Itu sunnah. Jadi pemahaman sunnah itu perlu dijauhin panjang. Ya. Jangan sampai nanti dibentur-benturkan antara sunnah dengan bid'ah. Ya, jangan dibentur-benturkan gitu. Pahami dulu, kaji dulu. Apa sih sunnah, apa sih bid'ah, kaji dulu yang lebih dalam sehingga nanti kita tidak mudah untuk menjustifikasi saudara-saudara kita yang melakukan perbuatan-perbuatan di lain pola pikir pemahaman kita. Semua adalah saudara kita. Kan pernah saya jelasin, selama kita sama-sama bertauhid la ilaha illallah, itu masih saudara kita. Adapun perbedaan dalam masalah furu'nya itu kita jadikan sebagai rahmat, kecuali perbedaan dalam masalah usul. Aswaja al-sunnah wal jamaah, kita menerima setiap perbedaan apapun juga dalam hal ikhtilaf. Ikhtilaf itu puru itu cabang. Ya, kita terima. Dia mau begini dengan sholatnya, nggak apa-apa. Ya, dia mau kok begini nggak apa-apa. Berbeda sama kita, nggak apa-apa. Dalam hal masalah puru, contoh ada yang sholatnya subuhnya pakai kunut, ada yang enggak, betul. Nah, itu perbedaan rahmat. Imam Syafi'i juga kunut, Imam Ahmad enggak. Itu imam mazhabatul arba, itu imam Ahlussunnah wal jamaah. Jadi perbedaan itu jangan dijadikan perselisihan, jangan, tapi jadikan perbedaan itu menjadi indah, menjadi corak keberagaman kita dalam kita beragama. Yang penting masih sesuai, ada referensi rujukannya, kecuali perbedaan dari segi inhiraf. Apa itu inhiraf? Penyimpangan. Ya, penyimpangan. Contoh misalkan begini. Sekarang yang lagi rame apa? Menormalisasi akan kemaksiatan dan juga penyimpangan
dalam kodrat fitrahnya manusia. Yang lagi ramai sekarang apa Pak? Peristiwa. Yang lagi ramai apa sekarang? LGBT ini lagi ramai sekarang ya. Ada sebagian pendapat orang-orang yang punya paham liberal, LGBT itu manusia yang mempunyai hak atas kemerdekaannya dia. Artinya apa? Bebas dia menentukan pilihannya. Mau jadi gay, mau jadi lesbi, mau jadi transgender, kan gitu ya? Ya kan? Mau jadi biseksual, ya kan? Terserah dia, kebebasan dia. Ya. Nah, Islam nggak gitu. Kenapa? Kita menerima setiap perbedaan selama itu masih sesuai, ya, sesuai dengan fitrahnya. Tapi kalau sudah menyimpang, inhiraf, kita tolak, Pak. Ya, kenapa? LGBT ini tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Begitu maksudnya. Bahkan saya ngajar secara medis nih, ngajar dalam spiritual bimbingan kejiwaan. Itu orang-orang yang punya kelainan dalam hal seksnya itu punya penyakit jiwa, berpenyakit mereka. Nah, kita jangan benci, tapi sembuhin, gitu maksudnya. Bukan berarti kita terima, udah biarin dia sama dia, kita sama kita. Gitu kan, dia juga makhluk. Iya betul, justru. Tapi jangan mendiamkan. Tapi harus kita bina. Justru tanda kasih sayang kita kepada dia adalah dengan kita menasehati. Kita larang perbuatan kamu itu adalah perbuatan yang melanggar daripada syariat. Bahkan bukan hanya agama yang menolak perbuatan LGBT. Kalau kita menurut pada undang-undang hukum konstitusional, nggak ada tuh. Silakan Pak, boleh. Kalau nggak percaya, bisa contoh. Laki-laki dengan laki-laki, kita datang ke KUA, Pak, dengan ambilnya nih, Pak, saya mau nikah nih. Laki-laki sama laki-laki nih, diterima nggak sama KUA? Ada. Perempuan sama perempuan datang ke KUA nikah. Pak, saya mau nikah Pak. Ini calon istri saya, perempuan juga, diterima nggak sama KUA? Artinya secara hukum konstitusional negara kita juga menolak. Sadarkan mereka. Tapi jangan benci, ya, jangan dengan kebencian, tapi dengan kasih sayang. Mudah-mudahan bermanfaatnya Pak. Sekian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia taufik hidayah serta maunannya. Sekaligus juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan, yaitu kekuatan agar kita istiqomah dalam menjalankan berbagai bentuk ketaatan kepada Tuhan, ketundukan kita dalam kita mengabdi, menghamba, menyembah, beribadah kepada Allah. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup kita, keluarga kita semua hidup dipenuhi dengan berbagai kebaikan, keselamatan, kesejahteraan, keberkahan. Allah ridho fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana wa lakum fi rahmatillahi ta'ala bil khair. Billahi taufiq wal hidayah.